Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsidar, stambuk A401204145. Saya dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bilangan desimal. Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka atau lambang dengan menggunakan lambang-lambang tersebut sebagai digit pada sebuah bilangan. Kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas ke 10 lambang tersebut adalah D sama dengan 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal juga disebut sistem bilangan basis 10 atau radik 10 karena mempunyai 10 digit. Sistem bilangan ini bersifat alamiah karena pada kenyataannya manusia mempunyai 10 jari. Kata digit itu sendiri diturunkan dari kata bahasa Latin finger. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa. Saya akan menjelaskan macam-macam bilangan desimal. Yang pertama, aritmatika desimal. Semua bilangan rasional mempunyai pernyataan desimal. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan rasional dapat diperluas dengan mudah untuk desimal pecahan. Sifat komutatif, distributif, dan asosiatif memungkinkan menjalankan atau mengerjakan aritmatika desimal. Yang kedua yaitu desimal berulang. Desimal berulang disebut juga dengan bilangan rasional atau bilangan yang bisa ditulis menjadi bentuk pecahan dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan hasil dari pecahan tersebut mempunyai angka-angka yang berulang teratur. Yang ketiga adalah bilangan irasional. Bilangan irasional, bilangan yang bukan rasional. Bilangan ini bukan hasil bagi bilangan bulat dari bilangan asli dan juga tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Saya akan menuliskan contoh desimal berulang. Yang pertama yaitu 0,272727 dan seterusnya. Ada juga 0,3333 dan seterusnya, dan masih banyak contoh lagi. Saya akan menuliskan beberapa contoh dari bilangan irasional. Yang pertama yaitu akar 2, V, dan eksponensial atau dengan simbol E. Akar 2 jika dihitung dengan menggunakan alat hitung, maka nilainya yaitu 1,414213 dan seterusnya. Yang mana bilangan desimal tersebut tidak berulang. Namun tidak semua bilangan dalam bentuk akar merupakan bilangan irasional. Misalnya akar 4 dan akar 9 yaitu akarnya yaitu 4, 2, dan 9, 3. Selanjutnya yaitu bilangan V. Bilangan V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7. Penggunaannya yang belum tepat karena nilai V yang sebenarnya yaitu 3,14159926 dan seterusnya. Penggunaan nilai V sama dengan 3,14 atau V sama dengan 22/7 merupakan bilangan irasional, sehingga tidak sesuai dengan sifat dari bilangan irasional. Selanjutnya yaitu eksponensial. Eksponensial merupakan konstanta dengan nilai 2,7182818 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafiransi, stambuk A401201149. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembuatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibuatkan menjadi pecahan desimal dengan angka di belakang komanya lebih sedikit dengan aturan. Yang pertama, pembulatan ke atas untuk angka lebih dari
atau sama dengan 5. Untuk aturan yang kedua, ada pembulatan ke bawah untuk angka kurang dari 5. Misalnya saya memberikan contoh seperti 0,8463 dibulatkan menjadi 0,846 karena 3 kurang dari 5, dan ini masuk pada aturan yang dari 5. Yang selanjutnya misalnya 0,846 dibulatkan menjadi 0,85 karena 6 lebih kecil dari 5. Dan selanjutnya lagi misalnya 0,85 dibulatkan menjadi 0,9 karena sama dengan 5. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi bilangan desimal. Pertama-tama, penjumlahan dan pengurangan pada operasi hitung pecahan desimal. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan sebaiknya kita menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan bersusun. Dan caranya sama dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, yaitu meluruskan angka satuannya. Yang mesti kita cermati adalah bahwa angka yang tepat di depan koma itu adalah angka satuan. Baiklah, di sini untuk menjumlahkan dua bilangan dengan benar-benar, kita harus menjumlahkan angka-angka yang nilai tempatnya sama. Misalnya, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, satuan dijumlahkan dengan satuan, persepuluhan dijumlahkan dengan persepuluhan, dan perseratusan dijumlahkan dengan perseratusan, dan seterusnya. Baiklah, di sini ada cara mudah menjumlahkan dua pecahan desimal adalah dengan cara menjumlahkan bersusun dengan meluruskan tanda koma. Contohnya, baiklah kita akan masuk pada contoh penjumlahan. Di sini saya sudah mengambil 0,54 ditambah dengan 0,24 sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa angka nilai komanya diluruskan. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8, 5 tambah 2 sama dengan 7, komanya turun, lalu nolnya pun turun. Begitupun dengan contoh yang nomor 2, 0,144 ditambah dengan 0,276 sama dengan 0,276. Dan mulai ke pengurangan. Tidak beda jauh dengan penjumlahan, pengurangan pun seperti itu. Kita harus meluruskan angka komanya. Jadi 0,54 tambah 0,24, 4 kurang 4 habis, dari 5 kurang 2 sama dengan 3, komanya turun dan nolnya juga turun. Begitupun dengan contoh yang nomor 2, 0,144 dikurang 0,132, 4 kurang 2 sama dengan 2, 4 kurang 3 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0, lalu komanya turun dan nolnya pun menjadi turun pula. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Angelina Pesik, stambuk A401-20152. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai operasi bilangan desimal pada perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk pada operasi bilangan desimal pada bagian perkalian. Kita ambil contoh 30,75 dikali 12,3. Di sini kita lihat bahwa ini adalah bilangan desimal. Bagaimana cara mengalihkan bilangan desimal? Kita harus menghilangkan terlebih dahulu tanda desimalnya atau tanda koma ini. Ini harus kita hilangkan. Jadi ketika tanda itu dihilangkan, maka angka di atas ini atau bilangan di atas ini akan berubah menjadi 3075 dikali 123. Karena tanda desimalnya sudah dihilangkan. Kemudian setelah ini baru kita kalikan. Mari kita kalikan. 3075 kita kali 123. 15. 3 kali 7 21.
3 kali 0, 3 kali 0, 0, masih ada 2. 3 kali 3, 9. 2 kali 5, 10. 2 kali 7, 14, 15. 2 kali 0, 0, masih ada 1. 2 kali 3, 6. Kemudian 1 kali 5, 5. 7, 0, 3. Maka diperoleh hasil 378.225. Kita tulis di sini. Ini yang kita dapatkan. Kemudian kita lihat bahwa di sini yang kita kalikan itu berbentuk bilangan bulat atau bilangan biasa. Kemudian kan ini yang tadi dikalikan adalah bilangan desimal. Jadi hasil dari perkalian ini, hasilnya ini kita ubah kembali menjadi bilangan desimal. Dari angka 378 ini kita rubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Bilangan desimal itu untuk bagian 30,75 terdiri dari dua bilangan desimal, yaitu 7 dan 5, karena dia berada di belakang tanda koma. Kemudian jika di angka 12,3 di sini hanya ada satu bilangan desimal, karena hanya ada satu bilangan yang berada di belakang koma. Jadi di sini kita kan ada 2. Kemudian di sini ada 1. Jadi ini kita tambahkan 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Jadi nantinya akan ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Jadi koma itu kita taruh di sini. Jadi hasil dari 30,75 dikali 12,3 hasilnya adalah 378,225. Selanjutnya, kita masuk pada operasi bilangan desimal di bagian pembagian. Kita masuk contohnya, kita di sini tulis ada contoh 9,63 dibagi 32,1. Ini ada bilangan pecahan dibagi dengan bilangan pecahan. Bagaimana cara membaginya? Kita rubah lagi bilangan ini ke bentuk bilangan biasa atau bilangan bulat biasa, seperti pada perkalian yang tadi. Kita rubah dulu atau kita hilangkan komanya, jadi angka seperti 963 dibagi 321. Setelah angka di atas ini kita rubah menjadi bilangan bulat biasa, kemudian kita bagi seperti pembagian biasa. 963 kita bagi dengan 321. 321 kali berapa biar hasilnya mendekati atau bahkan sama dengan 963? Maka hasilnya di sini 3. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi 963 dibagi dengan 321 hasilnya adalah 3. Kemudian bilangan ini kita harus rubah menjadi bilangan desimal, karena yang diminta adalah pembagian bilangan desimal, maka hasilnya pun akan bilangan desimal. Bagaimana cara merubahnya menjadi bilangan desimal? Kita lihat kembali di sini. Bilangan desimalnya ada berapa? Ada berapa angka setelah koma? Kita lihat di sini ada 1, 2. Berarti di bagian yang dikali ini ada 2 bilangan desimal. Kemudian di bagian pengalinya ada 1 bilangan desimal karena hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi 1.
Bedanya dengan perkalian, pada pembagian ini bukannya ditambah, tetapi ini dikurang. Dia dikurang, jumlah bilangan desimalnya dikurang. Jadi di sini 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hanya ada satu angka yang berada di belakang koma. Sedangkan di sini hanya ada satu angka, satu bilangan. Bagaimana untuk merubah bilangan ini menjadi bilangan desimal? Maka kita tambahkan 0 di depannya, kemudian koma, baru angka tersebut juga. Hasilnya 0,3. Jadi 9,63 dibagi 32,1 hasilnya adalah 0,3. Penjelasan saya mengenai operasi bilangan desimal pada bagian perkalian dan pembagian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Cahyani, stambuk A40120135. Jadi di sini melalui kesempatan ini saya akan mengajarkan cara mengajarkan bilangan desimal kepada siswa SD. Jadi di sini untuk membantu siswa dalam memahami dan menguasai hubungan antara pecahan dan desimal, gunakan berbagai model dan bahan manipulasi yang sesuai, misalnya piringan atau karton. Alat-alat ini dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan per 10 dan per 100 dengan pecahan, serta menstandardisikan bentuk-bentuk pecahan dengan bentuk-bentuk desimal. Bisa juga dengan cara tanda koma berjalan. Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu masing-masing siswa diminta untuk membuat kartu bilangan yang bertuliskan angka 1 sampai 9 dan 5 buah kartu yang bertuliskan angka 0 dan sebuah kartu untuk tanda. Yang kedua yaitu guru memberikan papan petunjuk di depan siswa. Jika bagi maka tanda koma akan melompat ke kiri sebanyak jumlah pembaginya. Jika dikali maka tanda koma akan melompat ke kanan sebanyak jumlah pembaginya. Yang ketiga, jika di depan tanda koma kosong tidak ada angka, maka diisi dengan angka 0. Yang terakhir yaitu guru memberikan soal latihan kepada siswa. Demikianlah hasil penjelasan saya. Saya akhiri. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari penjelasan materi yang telah kami sajikan dalam makalah. Jika ada kekeliruan atau kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.